Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amin. Amma ba'd. Pagi ini saya ingin menyampaikan catatan kecil saya. Namanya sebuah catatan itu ya, apa yang terbesit dalam lintasan pikiran yang terdorong karena ingin bersama-sama bagaimana ada sebuah ketimpangan, ada sebuah persoalan yang sekiranya mengancam kesetaraan di satu sisi, di sisi lain ada hal yang bermanfaat untuk membentuk bangunan kembali arti pentingnya kesetaraan yang tentu saja kedua-duanya tidak bisa bertemu dalam dua energi kemanusiaan, karena itu artinya ada ketimpangan, tidak jelasan visi seseorang yang tidak searah jika antara hal yang mengganggu kesetaraan dengan hal yang menguatkan kesetaraan itu bersamaan dalam satu energi seorang manusia, maka mau tidak mau kita harus melakukan satu pilihan. Memang terasa berat pilihan itu, karena ketika kita memilih untuk menguatkan arti pentingnya kesetaraan, tentu di situ akan bersinggungan dengan orang-orang terdekat yang kebetulan sedang berbeda dengan perspektif kita, karena mungkin teman-teman terdekat lebih diuntungkan dengan keleluasaan membangun hegemoni di tengah kehidupan masyarakat di satu sisi, di sisi lain ada yang di situ dirugikan. Makanya persahabatan jalan terus sebagai bagian daripada wacana keberagaman. Nanti pada akhirnya mana yang menjadi pilihan masyarakat, yang menjadi selera masyarakat. Masyarakat apakah memilih hegemoni yang sedang berkembang di tengah mereka, atau memilih arti pentingnya membangun kesetaraan di tengah kehidupan mereka. Nanti akan kembali kepada masyarakat dan diskursus tetap berjalan terus. Dalam catatan pagi ini, sesuai dengan visi arti pentingnya kesetaraan, saya tiba-tiba kangen, merindukan sosok yang bijaksana, yang moderat, yang egaliter, seorang ulama, alim alama, menyejukkan dari perspektif normatif, sangat kuat dari perspektif historis, sangat kuat. Beliau adalah Al-Alim Al-Alama Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair dari Sarang, Rembang. Mengapa saya merindukan? Karena saya warga Rembang yang ketika masih kecil seringkali mendengarkan ceramah-ceramah beliau, dan itu mengena, membentuk alam bawah sadar dalam karakter keberagaman saya sebagai masyarakat Rembang, sebagai warga Rembang, yang notabene beliau adalah, meskipun masyhur di dunia, di negeri ini, tapi tetap saja beliau orang Rembang yang lebih banyak mewarnai khasanah Rembang. Salah satu khasanah yang menarik yang tercatat dalam memori saya itu adalah pandangan beliau yang tidak diskriminatif dalam memandang zuriyah
min dzurriyyati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada klan, katakan Pak Alwi, yang terus menyuarakan arti pentingnya nasab dari jalur laki-laki, beliau Mbah Maimun tetap terus menyampaikan hasanah atau sir atau rahasia nutfah nubuwah. Nutfah nubuwah ini tidak bisa didominasi oleh mereka yang merasa cucu Nabi, merasa sebagai pemilik paling sahih, paling valid dari catatan-catatan kenasaban yang tersambung ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak dalam konteks nutfah nubuwah yang dominatif dari kelompok klan Ba'alwi ini. Tapi yang dimaksud oleh Mbah Maimun adalah nutfah nubuwah baik dari laki-laki maupun dari perempuan, semua memiliki maziyah. Bahkan kalau kita kaji dari perspektif genealogi, manusia itu kan antara laki-laki perempuan ketika sudah berpasangan, masing-masing memiliki maziyah dan eksistensi yang tidak bisa diabaikan, tidak bisa dinafikan salah satunya, atau tidak bisa paling unggulkan di antara keduanya. Apa itu? Laki-laki memiliki jalur kenasaban, dan ini mulia. Tapi perempuan juga memiliki jalur eksistensial yang luar biasa, yaitu rahim. Maka ada rahimul ada nasab bapak, ada rahim ibu. Oh, kedua-duanya sebagai penanda dari eksistensi di antara peran laki-laki dan perempuan yang nggak bisa diremehkan di antara salah satunya. Karena memang keduanya ketika bertemu itu saling menguatkan, termasuk pengaruhnya terhadap keberlangsungan generasi dari kedua pasangan ini. Dan ini dalam kajian ilmiah yang sering kita sebut dengan istilah genealogi. Jadi dalam genealogi itu ada nasab yang memang diambil dari ayah, ada sistem ikatan rahim yang diambil dari ibu. Bahkan dalam konteks sistem kekeluargaan, itu terminologi yang digunakan justru terminologi silaturahim, bukan terminologi silatunasab. Meskipun al-abna dalam konteks catatan itu intisabnya kepada bapak, tapi rahimnya tetap dari ibu. Yang ini sangat mempengaruhi, sama-sama bisa mempengaruhi putra-putri yang terlahir dari pertemuan antara seorang bapak dan ibu ini, atau putra-putri dari genealogi kedua orang tuanya itu. Dan kedua-duanya membawa nutfah nubuwah jika memang salah satunya itu masih tersambung ila Nabi Mustafa Muhammad SAW. Jadi ketika yang bersambung itu adalah pihak laki-laki, sesuai dengan catatan intisab anak itu kepada laki-laki, berarti nutfah nubuwah itu akan diturunkan kepada putra atau putrinya dari jalur laki-laki. Kalau yang sekiranya secara genealogi
keberlangsungan nutfah nubuah itu melalui perempuan, maka nutfah nubuah yang akan diwariskan pada putra atau putrinya itu melalui perempuan. Sehingga nutfah nubuah itu bisa melalui bapak atau bisa melalui seorang ibu. Nutfah nubuah ini tidak mengenal diskriminasi, yang paling unggul nutfah nubuah dari laki-laki atau dari perempuan, tidak. Bahkan dalam realitasnya, satu contoh yang melewati seorang nutfah nubuah melewati seorang perempuan dari Quraisy sudah masyhur, kita kenal, masuk dalam jajaran al-a'imah min madzahibil arba'ah, yaitu imam besar, imam mujtahid mutlak, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Dalam kotak ini Mbah Maimun selalu mengulang-ulang, orang itu janji isih nggawa nutfah nubuah ibarat saka rumah, tiang rumah, itu berarti masih kuat karena masih ada pakunya. Nah, meskipun kecil, sekecil paku, tetap saja akan menguatkan tiang rumah, karena paku itu adalah ibarat nutfah nubuah. Tapi perlu dipahami, Mbah Maimun tidak pernah mendiskriminasikan keutamaan, kelebihan, kemaziahan dari nutfah nubuah ini. Sehingga kedua-duanya, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan, tetap memiliki keutamaan. Meskipun intisab tetap saja melalui jalur laki-laki. Tetapi rahim kan juga melalui jalur perempuan. Ayah punya nasab, ibu punya rahim. Subhanallah. Dan tidak sedikit mereka-mereka yang jadi ulama besar di Indonesia sendiri, yang jadi pak kiai-kiai besar itu justru dari jalur perempuan. Tapi terlepas dari itu semua, tidak boleh digunakan untuk sebuah kesombongan. Karena dalam kondisi apapun, yang menjadi patokan dalam keberagaman ini itu adalah bil ilmi wa tuqa. Bahkan Mbah Maimun pernah membuat sindiran yang sangat luar biasa. Kalau asal-asalan milih seorang guru dengan modal mahabbah, wah repot. Dengan modal mahabbah, asal senang pada habaib, padahal habaibnya bidunil ilmi. Kalau istilah Mbah Maimun itu, dan itu viral, ittaba'ta jahilan fa anta ajhal, kamu mengikuti seorang yang bodoh, ya kamu akan menjadi lebih bodoh. Itu kritikan pedas kepada para muhibbin. Nah, asal mencintai tanpa verifikasi, tanpa validasi, dengan cinta yang berlebihan, akhirnya nggak peduli, nggak punya ilmu, asal Habib, pokoknya cinta buta, nggak pernah salah, bela mati-matian. Apalagi kalau melihat perkembangan sekarang ini, setelah ada tesis Imat, itu aja kalau memang benar sebagai cucu Nabi, kalau tidak, sudah salah double, salah murokab, salah belajar dengan mereka yang bidunil ilmi, dan salah mencintai. Makanya para muhibbin mencoba untuk membangun titik kesadaran dan nalar sehat itu lebih baik. Lebih baik untuk menyelamatkan
keberagamaan kita. Jadi memang harus diakui, Mbah Maimun itu memang masyhur senang dengan habaib. Tapi juga masyhur Mbah Maimun itu senang dengan orang yang ahlul ilm. Dan Mbah Maimun itu juga senang dengan masyarakat. Bahkan yang sering beliau sampaikan, mengagumi kalau orang dari keluarga biasa, tidak dari seorang putra, dari seorang ayah yang ahlul ilmi, yang ulama, tapi orang biasa ini jadi ulama besar, alim, alama, faqih. Itu yang justru membuat Mbah Maimun lebih terheran. Dan hampir semua orang itu direspon secara positif oleh Mbah Maimun. Sehingga semua tamu itu mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari Mbah Maimun. Tetapi yang menjadi persoalan, ketika sikap Mbah Maimun ini kemudian dipolitisir oleh kelompok tertentu sebagai bentuk mengunggulkan citra dari kelompok yang mempolitisir ini kan jadi persoalan. Pada prinsipnya semua orang mulia, dan di antara yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa di hadapan Allah. Semua orang mulia karena memang sudah ditegaskan oleh Allah. Allah benar-benar memuliakan pada anak cucu Adam. Mbah Maimun itu juga kalau dengan keluarga orang-orang yang berilmu, beliau juga sangat sayang, sangat hormat. Dengan keluarga guru beliau, dengan keluarga orang-orang yang berilmu, dengan keluarga-keluarga pejuang, Mbah Maimun itu sangat hormat. Sehingga banyak segala kalangan menghormati beliau karena tawaduknya beliau. Tapi kan tidak berarti harus dipolitisir oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghegemoni yang lain. Jadi apa yang refleksi dari pandangan, sikap, pendampingan beliau itu sebagai sesuatu bentuk kemuliaan beliau yang tanpa membeda-bedakan antara satu sama lainnya. Sehingga kalau ada habaib yang menyampaikan atau para santri sarang yang menyampaikan Mbah Maimun itu sangat menghormati habaib, benar nggak salah. Tapi Mbah Maimun juga sangat menghormati ahlul ilmi wa tuqa. Bahkan Mbah Maimun itu juga sangat apresiasi yang sangat tinggi kepada keluarga orang-orang biasa, bukan putra kiai, bukan putra orang yang ahlul ilm, tapi bisa jadi ulama. Dan Mbah Maimun itu sangat mengapresiasi kalau ada para santri yang alim, ada santri beliau yang alim itu sangat diapresiasi. Nah, Mbah Maimun juga sangat menghormati tokoh-tokoh masyarakat. Mbah Maimun juga sangat menghormati kalau ada pejabat-pejabat yang sowan beliau. Wah, beliau itu memang semua orang merasa dihargai, diwongke. Semua orang itu merasa dimanusiakan oleh Mbah Maimun. Itu kehebatan Mbah Maimun. Nah, tapi tidak bisa dipolitisir oleh kelompok habaib tertentu sebagai sebuah seolah-olah penghormatan, penghargaan yang Mbah Maimun refleksikan itu hanya untuk kelompok habaib saja. Tidak. Beliau sangat objektif. Bahkan mewanti-wanti muridnya untuk belajar dengan orang yang ahlul ilm. Tag yang saya keluarkan itu terlontar dari beliau. Ittaba'ata jahilan fa anta ajhal. Oke. Jadi pada prinsipnya mari kita saling menghormati dengan siapapun, kalangan manapun, membuka sikap keberagaman,
Karena memang kita ini dititahkan untuk hidup saling menghormati. Jangan ada hegemoni di antara kita. Itu salah satu ajaran dari Mbah Maimun. Ini kebetulan saya sedang merindukan Mbah Maimun. Akhirnya saya mengkaji kembali bagaimana sosok Mbah Maimun itu betul-betul sosok yang teladan, modeling bagi kita semua. Menjadi model kita semua. Menjadi sosok yang bisa kita jadikan cermin bagaimana kita ini dalam menjalankan aktivitas keberagamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah keanekaragaman. Dan yang paling mahal di mata saya dalam catatan saya tentang Mbah Maimun, beliau betul-betul sosok yang menegaskan bagaimana kita itu untuk memanusiakan manusia. Dalam bahasa saya, jangan ada hegemoni di antara kita. Manusia itu ya umumnya manusia. Wong. Nah, gitu. Sehingga untuk kelompok tertentu yang hanya ingin mengambil satu sikap dari Mbah Maimun untuk dipolitisir untuk kelompok tertentu, saya kira berhentilah. Sehingga bisa mengambil dari titik pembelajaran Mbah Maimun itu secara universal, bukan secara komunal. Nah, karena Mbah Maimun tidak pernah mengajarkan komunalitas. Mbah Maimun mengajarkan kepada santrinya untuk menghormati habaib, tapi bukan untuk membangun komunalisme dalam klan ras Ba'alwi.